Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Aulia Putri dengan NIM 30802300016. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu teori dari Theory of Literature dengan judul Analytical Psychology by Carl Gustav Jung. Nah, siapa sih Carl Gustav Jung ini? Carl Gustav Jung lahir pada 1875. Dia adalah seorang psikolog dan juga psikiater yang berasal dari Swiss. Dia juga telah diakui sebagai salah satu tokoh yang terpenting dalam perkembangan psikologi modern. Dia adalah pendiri psikologi analitik yang menekankan pentingnya aspek simbolis, spiritual, dan juga ketidaksadaran dalam memahami kepribadian manusia. Jung memulai karirnya sebagai asisten Sigmund Freud, tetapi kemudian berpisah dengan Freud karena ketidaksepakatan atas teori-teori dasar, terutama dalam hal ketidaksadaran atau unconscious dan juga religion atau agama. Level of psyche. Carl Jung dan juga Sigmund Freud sama-sama percaya bahwa kepribadian dipengaruhi oleh alam sadar dan bawah sadar. Namun, perbedaan utama terletak pada pandangan mereka tentang ketidaksadaran. Freud lebih fokus pada ketidaksadaran pribadi yang berisi kenangan dan juga pengalaman tersembunyi dari individu. Sementara itu, Jung mengembangkan konsep ketidaksadaran kolektif, yaitu lapisan bawah sadar yang dimiliki bersama oleh semua manusia, yang berisi pada pengalaman dan juga simbol universal yang disebut sebagai archetype. Jung juga percaya bahwa ketidaksadaran kolektif memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepribadian manusia dibandingkan dengan pengalaman pribadi. Nah, di sini macam-macam level of the psyche ada 4. Yang pertama yaitu ada consciousness, kemudian ada personal unconscious, dan yang ketiga ada collective unconscious, dan yang terakhir ada archetype. Consciousness atau kesadaran menurut Jung, ego adalah bagian dari kepribadian kita yang berkaitan dengan kesadaran. Sehingga hal ini memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan dunia dan membuat keputusan. Namun, inti dari kepribadian sebenarnya adalah diri atau self, yang mencakup baik kesadaran maupun ketidaksadaran, yang mencakup potensi kita yang tersembunyi. Proses individuasi yaitu perjalanan psikologis di mana seseorang berusaha menyatukan ego dengan self untuk mencapai keseimbangan dan juga kesatuan, sehingga menjadi lebih utuh dan memahami dirinya lebih baik. Selanjutnya yang kedua yaitu personal unconscious. Ketidaksadaran pribadi menurut Jung yaitu berisi pengalaman, ingatan, dan juga perasaan yang telah dilupakan atau ditekan tetapi masih mempengaruhi perilaku kita. Hal ini termasuk kompleks yang merupakan kumpulan emosi, ingatan, dan juga fantasi yang berpusat pada tema tertentu. Contohnya seperti mother complex atau father of complex yang dapat diakses melalui refleksi, mimpi, dan juga pergaulan bebas. Selanjutnya yaitu collective unconscious. Konsep dari ketidaksadaran kolektif dari Carl Jung merujuk pada bagian dari pikiran manusia yang berisi pengalaman dan juga memori universal yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini bukan hasil dari pengalaman pribadi. Bagian ini juga berisi pola-pola dasar yang biasa disebut archetype, seperti gambaran mother, hero, dan juga shadow, yang ada di seluruh budaya dan juga waktu. Ketidaksadaran kolektif mempengaruhi cara kita merasakan dan juga bagaimana memahami dunia, meskipun kita tidak sadar akan pengaruhnya. Hal ini juga akan mewariskan psikologis yang dimiliki oleh semua manusia, sehingga berperan dalam membentuk perilaku serta persepsi kita. Yang terakhir ada archetype. Apa sih archetype itu? Archetype adalah struktur mental yang diwariskan secara genetik dan tidak dipengaruhi oleh pengalaman pribadi individu, tetapi lebih merupakan warisan budaya dan juga psikologis dari umat manusia yang ada dalam bentuk gambar atau simbol yang bersifat universal.
Menurut Jung, archetype ini membentuk cara kita bagaimana memahami dunia dan juga muncul dari dalam mimpi, cerita rakyat, mitos, dan juga simbol-simbol budaya. Nah, archetype ini strukturnya ada 4. Yang pertama ada persona, shadow, anima dan animus, dan yang terakhir ada self. Struktur archetype yang pertama yaitu persona. Apa sih persona itu? Persona di sini Jung menekankan pentingnya menyadari perbedaan antara persona dan diri yang asli untuk mencapai keseimbangan psikologis. Persona adalah peran sosial yang kita tampilkan untuk menyesuaikan diri dengan norma dan ekspektasi sosial. Namun, persona bukanlah diri kita yang sebenarnya. Contohnya seperti seorang public figure yang kita lihat di televisi atau sosial media. Mungkin mereka terlihat sangat profesional karena menyesuaikan norma yang ada. Namun, bisa saja di kenyataan aslinya mereka tidak seperti itu. Nah, di sini keterikatan seperti ini yang berlebihan dapat menyebabkan krisis identitas. Struktur yang kedua yaitu shadow. Shadow atau bayangan adalah bagian dari diri kita yang berisi sifat atau kualitas yang tidak diterima atau ditekan seperti rasa takut, agresif, atau juga lemah. Bayangan sering muncul dalam mimpi atau reaksi emosional yang kuat. Sehingga menghadapi bayangan ini adalah bagian penting dari proses individuasi atau perjalanan menuju kesadaran diri. Selanjutnya yaitu anima dan animus. Konsep anima dan animus ini menurut Carl Gustav Jung merujuk pada archetype feminim dan maskulin yang ada dalam diri setiap manusia atau individu terlepas dari jenis kelaminnya. Nah, anima sendiri adalah sebuah aspek feminim yang ada dalam jiwa pria, mencakup sifat-sifat emosional, intuitif, dan perasaan yang lebih lembut atau penerima. Sedangkan animus adalah aspek maskulin dalam jiwa wanita yang mencakup sifat-sifat rasional, logis, dan juga aktif. Konsep yang terakhir yaitu self, di mana adalah sebuah archetype pusat dalam diri manusia yang mewakili keseluruhan diri, baik yang sadar maupun yang tidak sadar. Self sendiri mencakup semua aspek kepribadian, termasuk yang terlihat atau conscious dan yang tersembunyi atau unconscious, yang merupakan tujuan utama dalam proses psikologis yang disebut sebagai individuasi. Individuasi sendiri adalah sebuah perjalanan menuju integrasi dan keseimbangan antara berbagai bagian diri, sehingga self menjadi manifestasi dari keutuhan dan kesatuan psikologis yang menyatukan seluruh aspek kehidupan seseorang. Dynamic of personality. Di sini ada dua, yang pertama yaitu causality and teleology, dan yang kedua ada progressive and regression. Nah, causality and teleology ini dalam psikologi Carl Gustav Jung merujuk pada dua cara yang berbeda dalam memahami bagaimana kejadian atau peristiwa terjadi dalam kehidupan kita, baik di dunia fisik maupun psikologis. Jung menggabungkan keduanya untuk menjelaskan dinamika psikologis yang lebih kompleks, di mana tidak hanya faktor sebab akibat, kausalitas yang mempengaruhi, tetapi juga tujuan atau makna yang lebih dalam, teleologi. Selanjutnya yaitu progressive and regression. Dalam psikologi Carl Gustav Jung ini merujuk pada dua arah yang berbeda dalam perkembangan psikologis individu yang terkait dengan bagaimana seseorang menghadapi tantangan, perubahan, dan juga proses individuasi dalam kehidupan mereka. Jung tidak melihat progresi dan regresi sebagai dua hal yang saling terpisah atau bertentangan. Namun sebaliknya, ia melihat bahwa keduanya dapat saling melengkapi dalam perjalanan menuju individuasi. Psychological types. Yang pertama yaitu ada attitudes yang dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada extraversion, yaitu tipe ini cenderung terfokus pada dunia luar dan lebih menyukai interaksi sosial dan juga mendapatkan energi yang lebih dari berhubungan dengan orang lain atau aktivitas eksternal, atau mungkin biasa lebih dikenal dengan istilah extrovert. Yang kedua yaitu introversion. Tipe ini lebih terfokus pada dunia internal, yang lebih suka refleksi pribadi dan mendapatkan energi dari kegiatan yang lebih tenang atau menyendiri.
atau mungkin istilah terkenalnya biasa disebut dengan introvert. Selanjutnya yaitu ada function, di mana dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada thinking, yaitu seseorang yang mengutamakan logika dan analisis rasional dalam membuat keputusan. Kemudian yang kedua ada feeling, yaitu lebih mengutamakan nilai-nilai pribadi dan emosi dalam membuat keputusan. Yang ketiga ada sensation, yang fokus pada fakta dan pengalaman langsung yang diperoleh melalui indera. Dan yang terakhir ada intuition, yang berfokus pada kemungkinan, pola, dan juga makna yang lebih mendalam yang mungkin tidak langsung terlihat. Selanjutnya, development of personality, yaitu tahapan perkembangan yang mengacu pada proses psikologis yang biasa disebut dengan individuasi, yang merupakan perjalanan menuju pemahaman dan integrasi diri yang lebih penuh. Jung percaya bahwa perkembangan pribadi atau stage of development tidak berhenti di masa kanak-kanak, tetapi terus berlanjut sepanjang hidup melalui tahapan yang berbeda. Di sini stage of development atau development of personality ada 4. Yang pertama yaitu childhood. Childhood dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada tahap anarkis, yaitu kesadaran anak-anak mulai kacau dan terpisah-pisah sehingga sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kemudian tahapan yang kedua yaitu monarkis, anak mulai mengembangkan ego dan kemampuan berpikir secara logis. Mereka mulai melihat diri mereka sebagai sebuah objek. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu dualistis, anak mulai menyadari diri mereka sebagai individu yang terpisah dan bisa membedakan diri apakah mereka sebagai objek dan juga sebagai subjek. Selanjutnya stage of development yang kedua yaitu youth, di mana menurut Jung youth adalah periode pembentukan identitas di mana ego mulai berkembang, namun masih dipengaruhi oleh ketidaksadaran dan juga archetype. Waktu ini adalah pencarian diri dan penerimaan sosial, sekaligus saat di mana individu mulai terhubung dengan potensi tersembunyi mereka. Proses ini terus berlanjut dalam perjalanan individuasi untuk mencapai keseimbangan dan pemahaman diri. Selanjutnya, stage of development yang ketiga yaitu middle life. Middle life di sini adalah fase di mana individu mulai merefleksikan hidupnya, mencari makna lebih dalam, dan mengintegrasikan aspek diri yang terlupakan. Bagian penting ini dari proses individu untuk mencapai keseimbangan antara ego dan juga diri. Nah, kemudian stage yang terakhir yaitu ada old age, itu di mana fase individu mulai fokus pada kedamaian batin, penerimaan kematian, dan integrasi pengalaman hidup. Hal ini juga mencapai puncak proses individuasi sehingga mencapai keseimbangan batin sebelum akhir dari kehidupan. Dan terakhir yaitu self-realization, di mana yaitu proses individuasi ini melibatkan integrasi yang berbagai aspek seperti ego, shadow, anima animus, dan akhirnya pencapaian self yang utuh. Jung menekankan bahwa perkembangan kepribadian adalah proses seumur hidup yang terus berlanjut dengan tujuan mencapai keseimbangan dan kesatuan batin. Jung juga percaya bahwa self-realization membantu individu menemukan makna hidup mereka sehingga menjadi lebih dalam dan mencapai kedamaian batin. Hal ini merupakan proses yang memungkinkan individu untuk hidup secara otentik sesuai dengan potensi sejati mereka dan mencapai keseimbangan yang psikologis. So, itu tadi penjelasan materi dari saya tentang analytical psychology. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.